Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat video tutorial bagaimana menuliskan soal ke aplikasi. Jadi soal dulu, jadi kita membuat soal atau template soal di aplikasi pengolah kata. Di sini saya sudah membuat template. Nah, untuk templatenya contohnya seperti ini nih. Ada soal informatika yang saya contohkan, soal informatika. Yang di atas ini adalah hanya penamaan soal ini. Kenapa saya beri warna merah? Supaya yang kami share ke Bapak Ibu guru itu, Bapak Ibu guru harapan saya adalah mengganti soal ini. Judulnya ini yang diganti. Nah, di bawahnya ada multiple choice. Nah, kalau ini wajib, tidak boleh berubah. Untuk berikutnya, penulisan soalnya adalah seperti ini. 1, 2, 3. Ini template-nya. Bapak Ibu bisa langsung merubah di sini. Ini jangan dirubah. Lebih baik tidak dirubah. Soal, sebutkan saja. Jadi, harapannya Bapak Ibu mengetiknya seperti ini. Dan seterusnya, soal bukan misalkan ini saya dan bla bla bla. Nah, jawabannya juga seperti ini dengan misalkan saya coba membuat keyboard mouse terus dan ini jawabannya berikutnya adalah layar. Nah, jawabannya A. Berikutnya, soal berikutnya dan seterusnya. Nah, kebetulan saya sudah membuat contoh. Nah, ini contoh soal yang sudah saya buat. Ini soal informatika 8. Nah, ini yang saya buat ini karena ini informatika kelas 8. Contoh soal seperti ini. Berikutnya seperti ini. Nah, ini ada jarak seperti ini dan ini ada jarak. Ini enggak masalah. Ini hanya supaya saya bisa melihat soal perbedaan antara soal 1 dan soal kedua. Nah, ini di sini ada Bapak Ibu yang perlu kita. Nah, ini ada kesalahan ini Bapak Ibu. Di sini answer dari kata-kata answer ini ada titik 2 spasi. Nah, ini spasi ini kalau bisa jangan dispasi nggih. Jadi di sini penulisan memang ada kekeliruan. Jadi ini jangan diberi spasi. Apalagi di sini mungkin ada spasi ini kayak gini. Ini tidak diperkenankan. Nanti ada muncul error. Ini. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ada muncul error harus memastikan mana yang salah. Nah, penulisan yang betul adalah seperti ini. Answer ans titik 2. Jangan ditulis answer juga ans saja. Terus lanjut. Nah, ini ada gambar. Nah, gambar itu ada di soal nomor 4. Nah, ini 4 spasi gambar. Kalau gambarnya ingin di atas, gambarnya itu ingin di atas. Kalau gambar ingin di bawah, monggo bisa dibuat kayak gini juga boleh. Nah, ini contoh. Nah, ini ada yang keliru, ada kesalahan di sini. 4 gambarnya kosong atau tulisannya kosong. Nanti di dalam soal nanti akan ada spasi kosong. Jadi kalau membuat soal baiknya atau saya sarankan seperti ini. Nah, seperti ini. Saya kasih jarak biar kelihatan. Ini ada soal, ada gambar. Yang tadi ada gambar di atas, yang tadi gambarnya di atas, soalnya di bawah. Ini teknik aja atau maunya seperti apa. Ini answer dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu, ini gambarnya kan ada di sini, juga ada di sini juga di soal nomor 5. Jangan gunakan perintah soal digunakan atau gambar digunakan untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Di sininya nggak ada gambar kayak gini. Ini nggak bisa. Tidak bisa.
nggak diperbolehkan karena nanti gambarnya tidak akan muncul di halaman kedua, harus kembali. Itu pun kalau soalnya tidak diacak. Kita kan bisa mengacak soal nomor 4 muncul di soal nomor sekian. Nah, kalau soal nomor 5 ini kita, atau soal ini nanti kita acak, maka soal nomor 5 tidak tahu ini akan muncul di soal nomor berapa, gambarnya yang mana. Jadi tetap gunakan prinsip seperti ini, setiap soal ada gambar. Jangan khawatir karena kita berbasis komputer, berapapun jumlah lembar di sini tidak akan mengaruh. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat saya membuat 14 lembar, sudah masalah. Karena nanti di dalam komputer atau di dalam handphone yang akan digunakan untuk ujian anak, satu soal satu lembar. Misalkan Bapak Ibu ada 50 soal, maka akan ada 50 lembar soal. Jadi satu soal, ini satu lembar. Oke. Nah, ini contoh juga yang penulisan soal pilihan ganda kompleks yang dipilihan gandakan. Ini namanya adalah pilihan ganda kompleks yang di PG-kan. Oke, seperti ini gambar. Nanti gambar ini juga ada gambar ini dengan gambar. Lebih baik Bapak Ibu gambarnya ini jangan kayak gini. Ini ada gambar. Ada gambar ini, ada gambar ini, ada gambar ini, ada gambar ini. Lebih baik Bapak Ibu saya gunakan snipping tool nih. Saya gunakan snipping tool ini. Nah, ini saya snipping, sudah ketemu snipping, ini saya delete. Nah, ini kan ini hilang, nomor satunya nggak hilang, maka saya tempelkan di sini. Dan lebih baik gambarnya disesuaikan nih. Gambarnya disesuaikan dengan ukuran yang penting kelihatan di anak. Kalau Bapak Ibu berbasis online gambarnya besar, itu apalagi ujiannya ini berbasis online itu bukan gambarnya besar, itu dikhawatirkan ada lambat untuk membuka soalnya. Kalau internet di servernya kecil, atau yang bermasalah biasanya di siswa kalau internetnya agak lemot. Nah, kalau di tempat saya kira-kira saja yang bisa terbaca. Kalau ini sangat bisa terbaca. Segini pun sebetulnya masih bisa terbaca di handphone. Ya, ini juga delete. Nah, ini saya hapus. Terus saya tempelkan di. Nah, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Gambarnya disesuaikan ukurannya. Nah, ini contoh soal. Nah, ini ada juga soal bahasa Inggris, contoh ini. Kalau di bahasa Inggris ada ini gambar. Bapak Ibu, kalau kami sarankan bahasa Inggris itu karena biasanya soalnya ngambil gambar dari luar, alangkah lebih baik kita gunakan cropping kayak gini aja. Ya. Karena biasanya susah, terutama kayak ini contoh. Ada gambar-gambar seperti ini, gambar daily announcement kayak gini. Susah kalau kita ngetik. Mending gambar crop. Bedakan dengan bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia ada seperti ini. Border kayak gini. Lebih baik Bapak Ibu nulisnya kayak gini. Nah, ini lah sebenarnya. Kenapa ada border? Nah, bordernya itu kita gunakan fasilitas di sini di insert ada mana deh? Insert di sini ada shape. Nah, ini shape.
Mana soal itu? Shape. Nah, ini. Soalnya ketutupan, nggak apa-apa, kita shape-nya kita ilangi background di belakangnya. Filenya kita oke. Oke. Jadi intinya gambar ini ada di nanti ketika dikonversi ke menuju ke langkah selanjutnya, gambar ini text box ini akan hilang, yang muncul hanya ini. Nanti kita edit di aplikasi agar teksnya bisa seperti ini. Namun kalau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia menghendaki harus ada border, monggo berikan border di aplikasinya nanti kalau sudah masuk ke soal, masuk ke aplikasi di soalnya. Kalau Bapak Ibu biar nggak ribet kayak gini aja. Ini lanjut terus contohnya seperti ini. Sekali lagi tidak boleh soal ini bacaan teks berikut digunakan untuk soal nomor 49 dan 50. Nah ini nggak boleh, ini tidak boleh, ya. Tidak boleh, tetap harus seperti ini. Nah setelah itu Bapak Ibu bisa menyimpan save as. Nah jangan lupa diberi nama RTF, ekstensinya RTF, template soal bahasa Indonesia. Kalau ini saya kasih nama bahasa Indonesia, misalkan ini PTS bahasa Indonesia kelas 7, simpan, save. Terus baru akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Mungkin ini terlebih dahulu bagaimana menuliskan teksnya, bagaimana menuliskan teks yang atau template yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Sekali lagi poinnya, jangan merubah nomor-nomor yang ada di sini, jangan merubah ANS ini jadi answer, jangan jadi kunci dan sebagainya karena nanti tidak muncul. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.